Thank you, Bu. Oke, kalau Bu Fajar nggak record, jadi Bu Fajar bisa lihat tatap muka kalian semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Dadah-dadah sama Bu Fajar. Hai. Kita ketemu lagi di hari apa ini? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 10. Bulan apa? Bulan 9. Tahun berapa? 2021. Oke, sekarang coba kasih senyum yang termanis dan terbaik dan terganteng dan tercantik. Ting. Yeah. Mana giginya kelihatan nggak? Ting. Yeah. Jangan sampai giginya nggak kelihatan. Kalau gigi kalian nggak kelihatan, berarti ada yang belum gosok gigi ya. Siapa di sini yang sudah gosok gigi? Siapa yang pakai odolnya rasa orange? Jeruk. Siapa yang pakai rasa anggur? Rasa strawberry. Oke. Aku. Oh iya, aku. Kita semua. Nah, oke. Odol strawberry, Bu. Oh, strawberry. Oke, sekarang hop. Ikan kembung. Hop. Tepuk diam. Kalau kamu sudah tepuk, kamu harus diam. Oke, nah anak-anak, sekarang Bu Fajar mau ajak anak-anak senam dulu sebentar. Kita gerakan-gerakan tubuhnya sebentar. Yuk, ikutin Bu Fajar. Tangannya di pinggang. Udah semuanya dalam keadaan duduk aja, nggak usah berdiri. Boleh duduk aja. Oke, sudah siap. Kita mau tunduk, lihat ke bawah, lihat ke atas 2 kali sampai hitungan ke-8. Sambil kita hitung sama-sama. Oke, buka suara, hitung sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Kita mau ke kanan dan ke kiri 2 kali. Kita buka suara juga, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita mau putar-putar kepalanya begini. Hitungan ke-8 sampai di depan juga. Mulai siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba sekarang kita perbaiki rambut kita dulu biar tetap cantik dan ganteng. Oke, sudah? Yuk, sekarang Bu Fajar mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Yang duduk. Yuk, kita mau olahraga, kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Tidak ada lagi yang duduk. Oke. Nah, anak-anak, Bu Fajar mau ajak anak-anak joget. Walaupun kita di rumah, tapi kita harus tetap sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik dengan kita. Ya, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Bu Fajar share dulu. Sudah siap? 1, 2, 3. Bu Fajar share. Apakah kalian sudah? Oke. Yuk kita joget. Aku main di rumah. Bu Fajar mau share yang ada gerakannya. Sebentar. Ternyata Bu Fajar salah ambil lagu. Lagunya nggak ada jogetnya, ininya nggak kelihatan, nanti anak-anak nggak bisa. Tangan Ibu Fajar kenapa jarinya Ibu Fajar? Jarinya ini loh kena alergi. Tunggu di rumah saja. Oke, yang ini saja. Oke, siap ya anak-anak? Tetap berdiri. Tunggu. Belum, bentar. Bu Fajar stop dulu. Sebentar ya anak-anak, karena ininya nggak keluar. Sabar. 1, 2.
di rumah, makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Walaupun di rumah kita tetap bisa bahagia. Walaupun di rumah kita tetap bisa bersukacita bersama teman-teman dan ibu guru. Oke, sekarang masih bangkit berdiri semuanya. Jangan duduk dulu. Capek nggak? Enggak ya, kalau kita memuji nama Tuhan, kita puji dengan sukacita. Nah, oke. Sekarang Bu Fajar mau ajak anak-anak untuk bergerak lagi. Untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Siap? Tunggu. Bu Fajar stop dulu. Karena dia nggak bisa langsung ternyata. Sebentar ya, dia nggak bisa langsung. Hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom pimpa, Yesus sahabatku. Hom pimpa, Yesus jagoanku. Ya jagoanku, sahabat hidupku. Bangkit dari maut, yang mengalahkan
Silakan duduk anak-anak. Silakan duduk. Coba pegang dadanya. Aduh, deg-degannya kenceng nggak? Aduh, Bu Fajar deg-degannya kenceng loh. Wah, oke. Ya udah. Sekarang kita mau tenangkan hati kita yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau tarik nafas dulu sama-sama. Tadi kan ngos-ngosan tuh. Kita joget-joget buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mau tenangkan juga deg-degan kita dulu. Ya, kita tarik nafas. Bu Fajar itu 1-3 kita tarik nafas sebanyak-banyaknya ya. 1, 2, 3 tarik nafas sebanyak-banyaknya. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas yang banyak-banyak. 1, 2, 3. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Oke. Sudah lebih tenang? Oke. Kalau sudah lebih tenang, Bu Fajar mau ajak kita nyanyi satu lagu. Yesus, kupanggil Yesus. Tapi Bu Fajar nggak share. Bu Fajar nggak share videonya ya. Ini cuma lagunya aja. Jadi anak-anak nyanyi sama-sama ya. Bu Fajar share suaranya saja, oke? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yuk kita mau sikap berdoa yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua Yuk anak-anak, dosaku. kita nggak ada kanan dan kiri lagi, sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Yuk kita dalam sikap berdoa, tidak ada yang ngintip kanan dan kiri lagi. Bu Fajar minta Bu Anggrek memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu Anggrek. Oke. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami senang sekali hari ini kami bisa berjumpa lagi dengan guru-guru dan teman-teman kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan juga kesehatan pada tubuh kami. Tuhan, bentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar bisa duduk dengan baik dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga kami menjadi anak yang baik. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Bu Anggrek. Amin. Hai.
Ketemu lagi, kita mau merenungkan firman Tuhan sama-sama. Firman Tuhan itu diambil dari mana ya waktu setiap kita renungan? Renungan itu diambil dari Alkitab. Alkitab. Bukunya siapa? Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Anak-anak kayaknya selama 2 minggu ya atau 10 hari ya, Bu Fajar lupa, kita baik di renungan maupun di ibadah kita bicarain tentang siapa? Ayo, Bu Fajar kasih tebak. Depan hurufnya itu P. Paulus. Kita lagi ngomongin tentang Paulus. Nah, anak-anak masih ingat gak tentang Paulus? Udah ingat ya? Ingat waktu Paulus belum mengenal Tuhan, dia dipanggil apa? Saulus. Waktu dia mau pergi kemana itu? Mau menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan. Pergi ke kota mana? Damsyik. Terus Tuhan datang melalui Saulus apa? Aduh silau. Terus Saulus buta. Nah, pokoknya ceritanya masih ingat ya. Nah, hari ini renungan kita juga mau bahas lagi tentang Paulus. Tapi ada temennya loh. Nah, Bu Fajar kasih lihat dulu. Siapa di sini yang tahu kalau Paulus itu pekerjaannya apa sih? Ini loh. Tenda. Dia bikin tenda. Nah, setelah dia percaya sama Tuhan, dia sudah berubah hidupnya. Nah, setiap kita juga yang sudah mengenal Tuhan harus berubah hidupnya. Sudah karakternya, sikapnya jadi anak yang baik. Nah, Paulus ini juga sudah berubah. Nah, sekarang Bu Fajar yang bicara dulu ya. Oke? Oke. Nah, terus dia apa? Dia mulai ceritain tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Anak-anak coba deh, kalau kamu sudah kenal Tuhan Yesus, kamu mau gak ceritain Tuhan Yesus ke orang lain? Supaya orang lain bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa masuk surga juga. Atau kamu, udah aku aja yang percaya sama Tuhan Yesus sama keluarga aku, yang penting aku sama keluarga aku percaya sama Tuhan. Enggak ya? Kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita juga waktu kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi orang-orang juga. Setiap orang, semua orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Si Paulus juga, waktu dia sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, dia pikirin, aduh, masih banyak nih yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Aku harus ceritain tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus dan mereka boleh masuk surga. Nah, akhirnya Paulus melakukan perjalanan yang jauh. Dia salah satunya pergi ke kota Korintus. Nah, di Korintus dia ceritain tentang Tuhan Yesus. Dia ceritain, "Hai, orang-orang bertobatlah. Tuhan itu baik, dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita." Pokoknya dia ceritain tentang Tuhan Yesus supaya orang percaya. Nah, salah satunya ke Aquila sama Priscilla. Nah, mereka juga percaya akhirnya dan belajar tentang firman Tuhan dari Bapak Paulus. Nah, tapi Aquila sama Priscilla itu nggak sampai di sana aja loh anak-anak. Karena mereka sudah percaya sama Tuhan dan menerima Tuhan, mereka juga mau sama-sama dengan Paulus ceritain tentang firman Tuhan ke semua orang. Nah, akhirnya mereka ceritain firman Tuhan juga ke semua orang. Nah, si Paulus akhirnya dia harus pergi ke kota tempat, terus akhirnya mereka ke kota Efesus. Nah, untuk ceritain firman Tuhan juga. Nah, tapi akhirnya si Aquila dan Priscilla, mereka tetap di Korintus. Nah, di Korintus ternyata ada seseorang loh yang bernama Apolos. Siapa anak-anak? Siapa anak-anak namanya? Apolos. Apolos ini dia. Apolos. Nah, Apolos ini
di kota Efesus ya, sorry. Di kota Efesus, Apolos ini dia juga orang yang percaya sama Tuhan. Dia juga ceritain loh tentang firman Tuhan ke semua orang. Sama dengan kayak Paulus, Aquila, dan Priscilla. Nah, tapi ternyata akhirnya ada yang ada yang berpihak kepada Apolos dan ada yang berpihak kepada Paulus. Karena Paulus dia juga melayani, menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, Apolos ini juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan jadi anak Tuhan yang sangat baik. Nah, tapi apa yang terjadi? Ada dua kelompok loh. Satu kelompok yang percaya kepada pengajaran Paulus, yang satu juga percaya kepada Apolos. Mereka malah berantem. Kamu yang benar adalah Paulus. Enggak, yang benar adalah Apolos. Kenapa jadi berantem ya? Firman Tuhannya. Nah, seringkali kita seperti itu juga, anak-anak. Seringkali kita membeda-bedakan. Oh, saya dari GKI, saya dari GKJ, oh saya dari Bethel. Nah, akhirnya berantem. Padahal kita itu saudara loh. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama punya tugas dari Tuhan Yesus untuk ceritain firman Tuhan. Nah, sebelumnya Bu Fajar mau kasih cerita tentang si Kiki dan Didi. Si Kiki, ini udah cerita di luar itu ya. Nah, si Kiki sama Didi, suatu hari mereka menanam mawar. Si Kiki, dia yang menanam mawar. Dan si Didi, dia yang siram setiap hari. Nah, anak-anak, Bu Fajar mau tanya, siapakah yang kasih pertumbuhan buat bunga? Tuhan? Nah, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Kalau manusia kayak si Didi, dia yang siram tiap hari. Kalau si Kiki, dia apa? Dia yang nanam. Tapi yang kasih pertumbuhan, yang buat matahari siapa? Tuhan. Nah, bunga itu perlu matahari, anak-anak. Jadi yang kasih pertumbuhan itu adalah Tuhan. Nah, si Paulus juga bilang ke jemaatnya, aku yang menanam, kata si Paulus. Apolos yang menyiram. Tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi nggak boleh saling berantem. Nggak boleh saling iri-irian. Nggak boleh bilang, oh aku yang lebih penting. Kamu nggak penting. Oh aku yang lebih benar. Kamu nggak benar. Nggak boleh seperti itu. Kita masing-masing punya tugasnya. Nah, anak-anak juga di rumah masing-masing penting, masing-masing punya tugas. Papa punya tugasnya. Papa tugasnya apa? Mencari uang. Mama tugasnya apa? Menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangga. Anak-anak tugasnya apa? Anak-anak belajar sungguh-sungguh. Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun secara online. Tapi kalau anak-anak belajarnya, aku capek, aku males, online melulu, aku ngantuk. Papa mama yang cari duit, papa mama yang sudah masak makanan yang enak, papa mama yang sudah jaga kalian, sedih gak liatnya? Kok anakku? Aku kan udah capek cari uang, aku udah capek masak-masak untuk anak aku. Tapi kok anak aku belajarnya nggak sungguh-sungguh ya, main-main ya. Papa mama jadi sedih. Jadi anak-anak hari ini kalian belajar apa? Yuk kita masing-masing punya tugasnya, kita masing-masing punya bagiannya, punya apa yang harus dikerjakan. Yang penting semuanya untuk siapa? Untuk nama Tuhan Yesus. Bukan diri sendiri. Ya, oke. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, yuk, tidak ada orang yang lebih penting. Kita masing-masing punya tugasnya. Si Paulus punya tugasnya, Apolos punya tugasnya. Yang paling terpenting adalah semua orang
bisa mengenal Tuhan. Yuk kita jadi teladan ya untuk orang-orang yang belum percaya dari sikap kita. Mulai sekarang anak-anak belajar punya sikap yang baik dan mulai dari rumah, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh taat dengan papa mama, taat dengan ibu guru. Oke, yuk kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi berapa? Jadi berapa? 2. Ku buat catatan. Aku lewat. 2 jari kananku, 2 jari kiriku. Gabung jadi 4. Jadi Ku buat merah. Siap-siap. Bu Fajar mau foto kalian. Senyum. 1, 2, 3. Klik, klik. Oke. 3 jari kananku, 3 jari kiriku. Ku gabung jadi berapa? 7. 6. Ku buat yang tinggi. Coba 1, 2, 3. 4 jari kananku, 4 jari kiriku. Ku gabung jadi berapa? 2, 3, 4. 7, 8, 8. Ini lompat. Hitungan ketiga lompat. 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Ku Gabung jadi 10. Benar nih 10. Coba kita hitung pakai bahasa Mandarin. Ibu, aku mau yang berdoa. 10. Ku buat. Tutup mata. Berdoa. Kalau semuanya ditutup matanya, lipat tangannya, tidak ada yang ngintip kanan dan kiri lagi. Kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus yuk. Oke. Yuk kita berdoa sama-sama. Bu Fajar mau lihat siapa yang mau didoakan. Bu Fajar lupa nama anak-anaknya. Bu Fajar cuma ingat trainer. Siapa Bu Tri? Oh, Kadek. Renner, Kadek. Gisel sama Iya, 2. Gisel sama Joshua. Joshua. Gisel sama Joshua. Bisa sama Joshua. Oke. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diajarkan bagaimana kami harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, yang mempunyai tugasnya masing-masing. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengerjakan tugas kami masing-masing dengan baik. Tuhan berkati juga papa mama kami ya, yang bekerja, yang sudah mencari uang, yang sudah menjaga kami. Tuhan yang boleh memberkati mereka dan melindungi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Secara khusus kami berdoa untuk Rainer, untuk Gisel, untuk Joshua. Tuhan Yesus yang memberkati mereka ya. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang taat, mengasihi Tuhan Yesus. Bukan taat kepada Tuhan Yesus saja, tapi papa mamanya juga. Berkati papa mamanya di dalam pekerjaan maupun kesehatan. Kami juga berdoa untuk Pak Chen. Tuhan yang boleh memberkati Pak Chen sebagai koordinator bagian Sapras. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran dia di tengah-tengah kami di Sekolah St. John. Berkati keluarga Pak Chen, juga pekerjaan Pak Chen, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua ya, jika sebentar lagi kami mau belajar bersama Ibu Fajar, maupun juga Bu Tri, Bu Heni, maupun juga Bu Anggrek. Berkati kami ya, supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar, sehingga kami boleh menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ting, ting. Oke, sekarang kita mau pisah kelas. Oke, siapakah yang bisa kasih tahu Bu Fajar? Di stop dulu recordnya. Siapa yang bisa kasih tahu Bu Fajar?